ya, bagaimana menghidupkan kebenaran yang kita sudah percayai, ya. Jadi artinya yang dihidupkan adalah moral. Saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar dari perwujudan dari kerendahan hati. Ya, kita sudah kemarin urut-urutkan seperti ini, itu sadar, ya. Kerendahan hati itu buahnya adalah sadar. Ya, kerendahan hati itu buahnya adalah sadar. Tinggi hati itu buahnya adalah apa? Sombong. Ya, merasa diri kaya, tidak merasa ada tidak ada merasa dia kekurangan, tidak merasa dirinya berdosa. Itu adalah buah-buah dari ketinggian hati, ketinggian hati. Kalau ini adalah hasil buah-buah dari kerendahan hati, yaitu sadar. Dan kita lihat di sini urut-urutannya dari sadar, peka, atau peka. Ya, seseorang yang sadar dan peka. Kita kemarin belajar dari cerita Daud yang ditegur sama Nabi Nathan. Ya, kita lihat dia bisa sadar, dengan kesadarannya dia menyadari kesalahannya. Dia rasa bersalah, ya. Dan dari rasa bersalahnya dia mengakui kesalahannya, ya. Dari dia menyadari, dia mengakui, dia menyesal, ya. Dan dia mengajukan permohonan pertobatan. Ya, saudara buka lagi cerita Daud, namun Tuhan sudah memutuskan hukuman bagi Daud. Yaitu apa? Anaknya sama dengan Betseba harus mati. Ya, jadi akibat daripada Daud merebut istrinya Uriah, ya, dia dibuat kehilangan anak kesayangannya dari istri yang dicintai, yaitu Betseba. Dia harus kehilangan anaknya pertama. Yang pertama. Dan dalam keadaan teguran dari Nabi Nathan itu, beruntungnya Daud mau menyadari, mengakui, menyesal, dan bertobat. Dan akibat dari pertobatannya itu, dia diampuni. Ini urut-urutan yang kita sudah sama-sama pelajari. Dan saudara lihat, langkah yang paling pertama adalah sadar. Ya, jangan sampai saudara lengah bahwa tidak ada pengampunan tanpa ada kesadaran. Tidak ada pengampunan tanpa ada orang itu mengakui atau menyadari kesalahan. Tidak ada pengampunan tanpa orang itu mengaku. Tidak ada pengampunan tanpa orang itu menyesal. Kita udah baca kemarin kutipan-kutipannya. Tidak ada pengampunan tanpa orang itu bertobat. Jadi langkah paling pertama dari buah-buah rendah hati adalah sadar. Jadi kemarin kita udah belajar dari cerita Adam dan Hawa. Kita lihat Hawa, kalau tidak ada Adam yang sadar, Hawa tidak akan pernah bisa ditobatkan. Untung ada Adam yang sadar. Demikian juga Harun, kita kemarin sudah pelajari, Harun pun demikian. Kalau dia tidak ada Musa, dia tidak akan pernah bisa ditobatkan atau diampuni, seperti urutan yang kita lihat ini. Jadi seorang Harun karena memimpin untuk membangun patung lembu emas, kalau tidak ada seorang Musa yang sadar, ya, tidak akan pernah si Harun itu bisa diampuni. Ya. Jadi atas peringatan dari Musa menyadarkan seorang Harun, sehingga dengan menyadari itu dia mengakui, dia menyesal, dia bertobat, barulah Tuhan mau mengampuni. Oke, dari pelajaran ini kita coba lagi melihat petunjuk-petunjuk nyonyawat yang lain. Mari kita lanjut. Jadi lihat saudara, jangan kita anggap remeh tentang sadar. Sadar ini harus ada dipunyai saudara-saudara sekalian. Kalau saudara tidak punya sadar, saudara tidak akan pernah bisa dibangunkan. Ya. Saudara harus punya. Ya. Tadi kita sudah lihat di dalam bagan itu, ya, yang membuat orang itu katanya apa tadi? Kalau kamu cuma mempunyai keinginan untuk bijaksana,
Dan apa tadi itu? Ya, itu tidak cukup. Ya, kamu tidak cukup. Itu tidak bisa menunjukkan kamu sebagai orang Kristen. Harus ada penyerahan diri. Ya. Nah, penyerahan diri ini ya membuat kamu itu bisa layak atau tidak. Kamu harus menyerahkan diri. Artinya apa? Menyerahkan diri ini sama saja apa? Kamu sudah tidak mempunyai dirimu sendiri. Jadi artinya kamu sudah tidak mempunyai hak atas dirimu sendiri. Kamu sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat si Petrus sudah tidak menjadi Petrus yang lama. Waktu dia menyangkal Yesus, itu dia belum menyerahkan dirinya. Tapi pada saat dia hasil pendidikan 40 hari, kita bisa lihat seorang Petrus yang lama tidak ada lagi kita temui. Dia sudah menyerahkan dirinya. Bahkan sampai dia harus menghadapi kematian, dia tidak tawar hati dan tidak menghindar. Dia membiarkan dirinya, dia menyerahkan sepenuhnya dirinya. Apakah mau diselamatkan ataukah akan di. Mari kita baca dari buku kebahagiaan sejati tentang penyerahan diri. Semua pengalaman hidup kita ya akan dikoreksi di dalam pembacaan ini. Mari kita sama-sama baca sama-sama. Janji Allah ialah kamu akan mencari dan mendapat aku. Apabila kamu bertanya akan daku dengan segenap hatimu. Ana boleh dihitamkan, Ana. Apabila kamu bertanya akan daku dengan segenap hatimu. Lihat, dari kutipan ayat Yeremia saja, kita sudah bisa lihat ya, bahwa syaratnya kamu akan mencari dan mendapatkan aku. Syarat untuk bisa mendapatkan aku, yaitu adalah apa? Apabila kamu bertanya akan daku dengan segenap hati. Jadi kalau kamu tanyanya setengah-setengah, bisa nggak mendapatkan aku? Ini Nyonya White loh yang nulis janji Allah ialah, itu bukan saya, Nyonya White. Jadi janji Allah itu kamu akan mendapatkan Tuhan, ya, itu apabila kamu bertanya akan Tuhan dengan segenap hati. Kalau kamu dengan setengah hati, kamu nggak mendapatkan aku. Itu janji Allah. Nah, ini ayat inti dari bab 5 penyerahan diri. Mari kita baca. Haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri. Tuh, lihat ya. Jadi inilah 40 hari isinya adalah seperti ini. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Kalau tidak ada perubahan di dalam diri, bagaimana? Kita baca lebih lanjut. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti dia. Nah, kalau kita tidak ada perubahan, artinya kita nggak bisa seperti dia. Kalau tidak seperti dia, bagaimana? Baca lagi. Dengan keadaan kita ini, kita cerai dari Allah. Jadi kalau kita tidak ada perubahan, kita cerai dari Allah. Kalau cerai dari Allah, artinya jadi 144 ribu kah? Tentunya jawabannya. Roh Kudus melukiskan keadaan kita di dalam kalimat sebagai berikut. Kamu pun dahulu sudah mati oleh sebab segala kesalahan dan dosamu. Segenap kepala itu sakit dan segenap hati pun letih lesu. Tiada padanya yang lagi baik. Kita telah dikungkung di dalam jerat setan. Kita telah dikungkung di dalam jerat setan. Yang sedang menawan mereka itu akan melakukan kehendak. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaharuan seluruh keadaan kita, kita harus menyerahkan segenap diri kita kepada. Nah, salahnya masing-masing kita banyak yang mulutnya bilang menyerahkan diri, tapi prakteknya hanya sebagian-sebagian saja menyerahkan. Menyerahkan diri itu apa sih? Ya, menyerahkan diri itu apa? Menyerahkan diri itu apa? Dalam kondisi kita sekarang ini. Ya, artinya melaksanakan firman.
Karena bentuknya menyerahkan diri, bagaimana orang kita nggak ketemu Tuhan? Kalau kita menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua, terus buat berita acara serah terima, itu kan kelihatan pihak keduanya. Nah, kalau ini kita nggak ketemu dengan pihak keduanya, bagaimana bentuknya menyerahkan? Yaitu melaksanakan firman. Nah, kita melaksanakan firmannya, sudah kita serahkan segenap hati, faktanya kita banyak yang masih setengah-setengah. Kita masih punya cinta terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, kebiasaan-kebiasaan kita. Belum segenap hati. Oh, belum segenap hati. Mungkinkah ada perubahan dalam diri kita dari bacaan ini? Dijawab tidak. Kalau kita tidak ada perubahan, dibilang apa? Dengan keadaan kita ini, kita cerai dari Allah. Karena lanjut anak. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Kalau renungan pendahuluan tadi di luar tentang penyerahan diri, di luar peperangan melawan diri sendiri, itu peperangan oleh keadaan-keadaan yang diciptakan oleh setan. Dalam bacaan yang ini, kita bicara tentang peperangan melawan diri kita sendiri. Jadi lihat saudara, paling tidak dari apa yang kita baca, kita punya musuh dua yang harus kita perangi, yaitu diri kita dan juga ciptaan-ciptaan pengaruh-pengaruh jerat-jerat yang setan siapkan ya melalui kekayaan maupun dengan beban-beban yang menciptakan letih lesu ya membuat kita kelelahan. Kita udah punya dua musuh yang harus kita atasi dalam periode yang paling akhir ini. Itu apa? Diri sendiri dan juga hal-hal yang tuh setan siapkan untuk mencegah kita mempersiapkan diri melalui kekayaan maupun melalui beban-beban berat yang melelahkan tadi. Ya, kita lanjut. Memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah mengharuskan satu pergumulan. Jadi jangan dianggap mengalahkan diri sendiri itu tanpa satu perjuangan. Itu perlu perjuangan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbaharui di dalam kesucian. Ya, saudara lihat, jadi kita harus serahkan dulu. Jadi kalau kita masih tawar-tawar, masih ada sebagian dari diri kita yang kita sayang-sayang, artinya tidak akan pernah kita berhasil di dalam pendidikan 40 hari. Ini isinya pendidikan 40 hari kita adalah ini. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan setan didasarkan atas penyerahan yang buta. Satu pengendalian yang tidak masuk di akal. Pemerintahan itu menarik pikiran dan hati nurani. Marilah kamu, hendaklah kamu berhukum bersama-sama. Dalam merupakan undangan Khalik pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaan. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Tuhan tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Ya, saudara. Jadi jangan pernah saudara mengira bahwa nanti Tuhan akan paksa saya. Tidak. Seperti yang kita sudah pelajari, kita seorang diri. Ya, kita bicara yang kemarin pernah kita bicara secara luas, kita seorang diri. Kita nggak punya orang yang mendorong kita untuk mematuhi. Lingkungan kita tidak ada yang mendorong kita. Ya, lingkungan rumah nggak ada yang mendorong, lingkungan kantor tidak ada yang mendorong. Semuanya untuk kepatuhan kita sendiri yang mengatur diri kita. Ya, mau kita patuh, mau kita tunda, mau nanti, mau sekarang, mau kapan, atau mau mengabaikan, atau mau menurut, itu semua kita semua yang nentukan. Tuhan tidak mau memaksa. Kita baca yang hitam saja, karena cukup panjang. Dia mengundang kita supaya memasrahkan diri kita kepadanya, supaya dia dapat mengerjakan kehendaknya di dalam hati kita. Terserah kepada kita lah memilih apakah kita mau dilepaskan dari rantai dosa dan mendapat bagian dalam kebebasan yang mulia dengan anak-anak. Ya, coba saudara lihat ini. Supaya dia dapat mengerjakan kehendaknya di dalam kita. Jadi itu langkah untuk Tuhan mau mengerjakan kehendaknya, ya membenahi diri kita yang manusia lama ini mau dibenahi jadi manusia baru. Itu harus ada usaha dari kita duluan.
Jadi ada bagiannya kita, baru bagiannya Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan melakukan bagiannya kalau kita tidak melaksanakan bagiannya kita. Ya, bagian kita adalah memasrahkan diri kepada. Ini adalah bagiannya kita. Kalau kita tidak bisa maksimal memasrahkan diri kita seperti kita pernah belajar bangunan oleh benaran oleh iman, kalau misalnya kita maksimal hanya bisa A sampai N, tidak bisa sampai Z, ya, dengan segala kemampuan kita yang sudah kita maksimalkan itu, nanti sisanya Tuhan yang akan mengerjakan kehendaknya di dalam kita. Membentuk kita menjadi manusia yang baru. Itu bagiannya Tuhan. Sementara yang Tuhan tuntut dari kita adalah laksanakan bagian kamu. Tapi Tuhan melaksanakan bagiannya setelah kita melakukan bagian kita. Dan sekarang kita belajar ini adalah berjuang bagaimana melaksanakan bagian. Lanjut. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Tuh. Oleh karena itu, Juru Selamat berkata, sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi murid. Lukas 14 ayat 33. Saudara ingat nggak Lukas 14 ini bicara tentang apa? Tuhan, saya baru membeli sawah. Tuhan, saya baru membeli seekor lembu atau 5 ekor lembu. Tolong dimaafkan. Saya baru menikah. Itu isinya Lukas 14. Saudara silakan dibaca kembali. Tuhan tolong saya dimaaf. Semua alasan-alasan seperti itu harus disingkirkan. Dalam rangka untuk menyerahkan diri itu harus disingkirkan. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah, kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Ini sekaligus kata-kata ini menjawab tadi apa yang Victor di pembukaan tadi. Ya, apakah penyerahan itu setengah-setengah ataukah penyerahan sepenuhnya? Di sini terjawab bahwa Tuhan minta sepenuhnya. Jadi kalau dibilang sepenuhnya, artinya masih boleh nggak kita berbagi dengan kantor kita? Masih boleh nggak kita berbagi dengan pekerjaan kita? Rupanya kalau dibilang sepenuhnya ya tinggalkan. Kalau tinggalkan artinya punya nggak kita iman plus keberanian dan tindakan. Itu yang jadi ujian. Ya, jangan sampai pengalaman Israel dahulu terulang di pada kita bagi siswa-siswa atau Kristen-Kristen yang bertobat. Ingat, kita Kristen bertobat, bukan Kristen yang belum bertobat. Kalau kita Kristen yang belum bertobat, oke, boleh kita seperti itu. Tapi kita dikatakan oleh Victor Neff sebagai Kristen yang bertobat. Artinya kita adalah Kristen-Kristen yang sudah melewati sekolah 40 hari. Nanti sekarang kita lagi proses mau masuk pendidikan 40 hari kita. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatan. Hati mereka bukannya digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Ini saya coba tampilkan warna merah besar, betapa beratnya untuk menjadi calon-calon 144.000. Mari kita baca baik-baik. Hati mereka bukanlah digerakkan oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Ya, saudara lihat, oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Melainkan mereka berusaha membentuk tanggung jawab hidup Kristen sebagaimana yang diwajibkan. Ya. Wajibkan Allah bagi mereka dalam rangka memperoleh surga. Agama yang demikian tiada gunanya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita melaksanakan firman itu hanya sebagai perwujudan daripada pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Tapi Tuhan menuntut daripada kita harus juga punya perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Mari kita baca pelan-pelan. Ya. Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya. Ya, untuk membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau begitu kita hubungkan bagian yang diwarnai merah dengan kalimat yang di atas,
menunjukkan kalau kita cuma melaksanakan firman Tuhan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban, itu masih dikatakan oleh Nyonya White usaha-usaha sendiri. Ya, itu masih dikatakan sebagai usaha-usaha sendiri. Saya ulangi, kalau kita hanya melaksanakan firman itu sebagai tanggung jawab pelaksanaan atas kewajiban-kewajiban, ya, tapi bukan mendalam di dalam kasih Kristus, itu masih merupakan usaha-usaha sendiri sesuai penjelasan Victor. Ya harusnya bagaimana? Bukankah pelaksanaan firman benar? Pelaksanaan firman kan harus melaksanakan sesuai yang diwajib-wajibkan. Ya, banyak petunjuk-petunjuk kita udah baca, kita disuruh laksanakan ini, laksanakan itu, dan kita laksanakan. Kok kita dibilang masih kurang? Masih dibilang itu adalah usaha-usaha sendiri, cara-cara sendiri. Lalu harusnya bagaimana? Nah, kita mari baca yang diwarnakan merah yang di bagian bawah. Diri sendiri haruslah dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Jadi harus punya kasih Kristus di dalam diri kita. Ya, jadi kasih Kristus itu tidak bisa ada di dalam diri kita kalau kita sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi kita harus menjadikan kasih Kristus itu ada di dalam diri kita. Ini yang Tuhan minta. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi kasih juga harus ada di dalam diri kita. Barang siapa yang merasakan kasih Allah tidak akan menanyakan betapa kecilkah yang diberikan untuk memenuhi syarat-syarat tuntutan Allah. Mereka tidak akan meminta ukuran yang rendah, melainkan bertujuan menunjuk kesempurnaan sesuai dengan kehendak nebusnya. Jadi mempunyai kasih Allah di dalam diri kita itu kesempurnaan. Kita baca lagi yang di bawah. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh mereka memasrahkan semuanya dan menyatakan perhatian yang seimbang terhadap nilai benda yang mereka cari. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini hanyalah omong kosong belaka, formalitas yang kering, serta pekerjaan yang amat hina. Coba lihat, saudara. Setelah saya baca kata-katanya Nyawa ini, betapa susahnya ternyata jadi 144.000. Kita melaksanakan firman saja nggak cukup. Ternyata melaksanakan firman itu harus sampai ada kasih di dalam diri kita. Kalau cuma sampai sekedar melaksanakan firman, tapi tidak menjadikan diri kita mempunyai kasih di dalam diri kita, kasih Kristus di dalam diri kita, itu katanya cuma omong. Sekarang saya coba mau ngajak saudara untuk memahami kata-katanya Nyawa ini. Memang kata-kata ini agak sulit. Saya coba membangun pemikiran kepada saudara. Saya tanya, saudara-saudara sekalian, waktu saudara sekolah bangun pagi, saudara mempersiapkan diri, saudara kerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas, di sekolah menghormati guru, dalam menghormati teman-teman semuanya, ya, laksanakan semua PR-PR penugasan dan mempelajari semua pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Ini melaksanakan firman, melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang siswa, ataukah saudara sudah memasukkan kebiasaan sekolah itu sudah menjadi bagian diri saudara? Ya, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Kita lihat, saudara-saudara, bagaimana seseorang tentara dilatih, dibentuk moralnya, dibentuk ideologinya, ya, ini beda dengan di sekolah. Ya, seorang tentara, kita punya saudara yaitu Oman, itu dibentuk di dalam sekolah militer, bukan fisiknya saja dibentuk, tapi dibentuk kebiasaannya, dibentuk juga moralnya, ideologinya juga dibentuk. Dan hasil akhirnya, bagaimana seorang siswa sekolah tadi, dan bagaimana hasil siswa dari pendidikan militer. Lihat yang mana yang punya jiwa apa, pendidikan itu masuk di dalam jiwanya,
dan yang mana yang hanya melaksanakan sebagai kewajiban. Jelas. Kita lihat perbedaan antara seorang tentara dan seorang murid-murid sekolah. Murid-murid sekolah, dia tidak memasukkan ke dalam jiwanya. Dia hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban sekolah. Berbeda dengan seorang tentara. Seorang tentara itu ditanamkan sampai ideologi-ideologi. Kebiasaan-kebiasaan hidupnya pun berubah total. Makanya kalau kita lihat seorang tentara, karakternya itu tegas, ya keras, ya, dan dia mempunyai prinsip berbeda dengan siswa-siswa sekolah tadi. Ya, ini yang Tuhan mau. Jadi gambarannya kira-kira yang sederhana adalah seperti itu. Jadi kembali kita lihat di sini, mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam seperti ini hanyalah omong kosong, formalitas yang kering, serta pekerjaan yang amat hina. Jadi di mata Tuhan kalau kamu cuma melaksanakan kewajiban-kewajiban itu katanya hina. Bayangkan. Jadi harus benar-benar menjadi diri kita kebenaran Tuhan itu. Maka itu pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara, isi 40 hari itu terbagi dua, yaitu meninggalkan dan menyesuaikan. Nah, meninggalkan itu baru di tahap-tahap awal, sebagaimana waktu Musa disuruh meninggalkan kerajaan Mesir, ya, disuruh meninggalkan. Tapi dia waktu terlamanya dia adalah menyesuaikan. Dan menyesuaikan inilah yang membentuk dirinya Musa. Demikian juga Yohanes Pembaptis, dia meninggalkan itu cepat waktunya. Di awal 30 tahun dia masa pendidikan persiapannya. Dan di dalam pendidikan dia pada waktu di dalam padang gurun, itulah masa penyesuaian. Dan masa penyesuaian ini yang membentuk karakternya Yohanes Pembaptis. Karakternya Musa terbentuk di dalam pendidikan 40 hari di padang belantara. Karakter inilah yang Tuhan minta dari kita. Dan demikian yang dimaksud dengan kita harus punya kasih Kristus di dalam diri kita. Dan inilah yang diminta dari kita. Dan inilah kesempurnaan dari calon-calon 144. Bukan hanya sebagai pelaksana dari kewajiban. Oke, kita lanjut. Ya, sudah bisa dipahami ya, tuntutan Tuhan bukan tuntutan yang ecek-ecek. Tuntutan Tuhan di dalam pendidikan 40 hari kita harus sama seperti Musa, harus sama seperti Yohanes Pembaptis. Apakah engkau merasa penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus itu terlalu berat? Pasti jawabannya iya. Nyonya White sangat paham dalam menjelaskan kepada kita. Setelah dia tunjukkan tentang tidak cukup hanya kewajiban, dia tambahkan di dalam paragraf bawahnya pertanyaan. Apakah terlalu berat? Tanyalah kepada dirimu sendiri pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang telah diberikan Yesus kepadaku? Ya, anak Allah itu telah memasrahkan semuanya kasih dan hidup serta penderitaan demi untuk menebus kita. Dan sampaikan hati kita. Sampaikah hati kita makhluk yang hina dengan kasih yang demikian besar menjauhkan hati kita daripadanya? Setiap saat dari kehidupan kita, kita turut ambil bagian dalam karunia berkat-berkatnya. Jadi setiap kehidupan kita itu mengambil bagian di dalam karunia berkat-berkatnya. Dan oleh karena itulah, maka kita masih betul-betul belum menyadari dalamnya kebodohan dan kesengsaraan dari tempat mana kita telah diselamatkan. Jadi kita betapa bodohnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terlalu beratkah? Kalau kita buat jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dikatakan oleh Nyonya White, kita masih betul-betul terlalu bodoh karena belum menyadari ya kesengsaraan dari tempat mana kita telah diselamatkan. Jadi kita nggak menghargai usahanya Yesus. Dapatkah kita memandang dia yang telah ditikam karena dosa-dosa kita, tetapi menghinakan kasih dan pengorbanannya yang begitu besar? Melihat Tuhan yang penuh kemuliaan itu merendahkan dirinya, patutkah kita bersungut-sungut karena kita dapat memasuki kehidupan itu hanya melalui peperangan dan merendahkan diri? Saudara lihat, inilah isi 40 hari, yaitu penyerahan diri. Banyak orang berhati sombong bertanya apa perlunya saya bertobat dan merendahkan diri sebelum saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan menerima saya. Ini banyak orang yang seperti ini. Kita baca yang dihitamkan saja.
Tapi apakah yang kita korbankan? Apakah kita menyerahkan semuanya? Hati yang telah dikotori dosa supaya disucikan Yesus, dibasuh oleh darahnya sendiri, serta untuk diselamatkan dengan kasihnya yang tiada taranya. Namun orang masih mengira berat untuk menyerahkan semuanya itu. Saya merasa malu mendengar orang yang mengatakan demikian. Malu pula menuliskannya. Coba saudara lihat, saya warnakan merah. Jadi menunjukkan apa? Kalau Nyonya White hadir pada hari ini, mungkin dia lebih istimewa daripada kita. Dia mungkin bisa jadi teladan bagi kita untuk menjadi calon 144.000. Jadi alangkah sayangnya karakter Nyonya White ini belum ada di dalam diri kita. Harusnya kita juga merasa malu. Bukan kita bertanya betapa sulitnya ya tuntutan Tuhan. Bukan kita bertanya seperti itu. Kita harus juga mempunyai pertanyaan yang seperti Nyonya White, yaitu merasa malu mendengar ada orang bertanyakan pertanyaan seperti yang tadi kita baca. Ya. Malu pula menulisnya, kata Nyonya White. Luar biasa. Saudara lihat yang di bagian bawah. Jalan pelanggaran adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan. Saudara bisa lihat. Kita sudah pernah bahas ya dari diskusi dengan OI dulu, ya itu apa? Jalan pelanggaran adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan. Kita harus tahu kebinasaan, pelanggaran, ya. Nah, hasil dari pelanggaran menghasilkan kesengsaraan dan kebinasaan. Otomatis kita bicara di mana? Di awal, di akhir. Kalau di awal, adakah orang yang melanggar hukum itu mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan? Kalau memang akibat dari pelanggaran itu di awal orang langsung dapat kesengsaraan dan kebinasaan, ramai-ramai orang cari buku tongkat gembala. Ramai-ramai orang akan belajar tongkat gembala karena dia akan mencari apa? Dia menghindari dari kesengsaraan dan kebinasaan kalau pelanggar hukum itu langsung dapat hasilnya di awal. Tapi kenyataan kebalik, ya. Kenyataannya terbalik. Ini udah pernah kita bahas. Ya, pelanggaran hukum itu tidak mendapatkan hasil di depan kesengsaraan dan kebinasaan. Di depan adalah apa? Kenyamanan, ya, harga diri, penghormatan kepada diri sendiri, disanjung, ya, dipuja-puji oleh orang-orang. Itulah hasil dari pelanggaran. Nah, jadi bisa kita lihat dari kata-katanya nyawet ini, jalan pelanggaran adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan. Artinya hasil akhir daripada pelanggaran itu hasilnya adalah kebinasan, bukan di awal. Kalau di awal semua orang akan rebutan cari-cari buku tongkat gembala untuk bisa terhindar dari kesengsaraan dan kebinasan. Kalau memang itu di awal. Kalau memang mencari kebenaran itu adalah kebahagiaan di depan, kebahagiaan di akhir. Kita sudah ingat dulu pernah kita pelajari terbalik. Kalau mengikuti kebenaran kita akan menghadapi kesengsaraan di depan. Kalau pelanggaran hukum mendapatkan kebahagiaan itu di depan, sengsaranya di ujung. Sedangkan kalau kita belajar kebenaran, kita mendapatkan kesengsaraan di depan, tapi kebahagiaannya di ujung. Oke? Mari kita baca berikutnya. Tuntutan-tuntutan ilahi meminta kita supaya menjauhkan diri dari segala kemanjaan yang akan membawa sengsara dan kekecewaan, yang akan mengatupkan pintu kebahagiaan dan surga bagi kita. Penebus dunia menerima manusia itu sebagaimana adanya dan dengan segala kekurangan-kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka, kelemahan-kelemahannya. Dan dia bukan saja membasuh dari dosa serta memberi tebusan melalui darahnya, melainkan akan memuaskan kerinduan hati semua orang yang mau menanggung kuknya, menanggung bebannya. Maksudnya ialah memberikan perdamaian dan sentosa kepada semua orang yang datang kepadanya, meminta roti hidup. Saya sengaja berikan warna merah dan besar. Syaratnya apa? Coba kita lihat dulu kapalnya ke atas sana. Tuhan menerima manusia apa adanya, ya dengan segala kekurangannya, ketidaksempurnaan, kelemahan. Tuhan terima semuanya. Jadi kamu nggak usah pusing, kamu nggak usah kecil hati, nggak usah tawar hati. Ya seperti yang 2 minggu yang lalu kan sempat, wah nggak mungkin nih kita bisa melaksanakan firman. Tuntutan Tuhan berat sekali. Saya jujur kalau melihat semua yang kita baca itu berat, ya.
Kita semua mempunyai keluhan yang sama. Ya, dalam bacaan ini kita diperingatkan Tuhan tidak minta kita tuh sempurna datang kepada Tuhan dalam keadaan sempurna, tidak. Tuhan minta kita datang apa adanya dengan segala ketakutan, ketakutan dan keluhan-keluhan yang tidak sempurna yang tadi barusan kamu bilang, wah nggak masuk akal nih saya bisa selamat nih kalau lihat bacaannya nyawa segitu banyak. Nah, dalam keadaanmu yang seperti itulah Tuhan menerima manusia itu. Bacaan ini memperlihatkannya demikian. Tapi nah, kita baca yang bagian warna merah yang di bawah. Maksudnya ialah ia memberikan perdamaian dan sentosa kepada semua orang yang datang kepadanya meminta roti hidup. Nah, ini yang sulit nih. Masalahnya banyak orang yang tidak meminta roti hidup, tidak datang dan meminta roti hidup kepada dia. Ini yang jadi masalah. Sudah tahu penuh kekurangan, sudah tahu nggak mampu, segala tuntutan Tuhan itu berat, tapi dia tidak datang. Dia berat terus dia pergi kayak si Yudas. Seandainya Yudas itu datang kepada Tuhan dan meminta maaf, meminta pengampunan dosa, minta pertolongan, Tuhan dengan rela akan membantu. Tapi karena Yudas tidak mau, kan tadi kita lihat, kita sudah baca di bagian atas, manusia ini harus lakukan dulu bagiannya. Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan tidak akan melakukan bagiannya kalau bagian kita tidak kita lakukan. Dan itu terbukti di dalam pengalamannya Yudas. Yudas tidak melaksanakan bagiannya. Petrus melaksanakan bagiannya. Yakobus, Yohanes, Pewahyu melaksanakan bagiannya. Semuanya juga manusia-manusia yang mementingkan diri sendiri. Bahkan Yakobus dan Yohanes kita sudah pernah baca, dia minta ibunya Salome memohon kepada Yesus untuk jadi seorang petinggi di kerajaannya Daud, kerajaan Yesus kalau nanti berdiri. Kan artinya dia tidak beda sama Yudas. Tapi disinilah perbedaannya seorang Yudas dengan Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes mau datang meminta roti kepada Yesus. Dia melaksanakan bagiannya. Baru Yesus menyempurnakan bagiannya Tuhan. Ya, di dalam pendidikan 40 hari Yesus menyempurnakan semuanya. Ya, kita harus merelakan, menyerahkan diri, itu yang kita belajar bacaan hari ini. Dalam menyerahkan diri. Yudas tidak mau menyerahkan diri. Yudas masih mengira kekuatannya dialah yang membuat dia bisa menang atau dia tidak menang. Ketika dia tidak menang, dia putus asa dan dia bunuh diri. Padahal harusnya dia bisa meminta kepada Tuhan sebagaimana Yakobus dan Yohanes. Mari kita baca terus. Kehidupan jiwa yang benar dan mengembirakan ialah dengan memperoleh Kristus di dalam hati, pengharapan kemuliaan itu. Banyak orang yang bertanya, bagaimanakah saya dapat memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, engkau ingin memasrahkan dirimu sendiri kepada Allah, tetapi engkau lemah dalam kuasa moral, dikungkung kekhawatiran, serta dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang penuh dosa. Nah, ini yang bikin susah. Karena pertanyaannya, bagaimanakah saya dapat memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Allah? Bagaimana caranya? Terus dijawab sama Nyonya White. Engkau ingin memasrahkan dirimu sendiri kepada Allah, tetapi engkau lemah dalam moral, dikungkung oleh khawatir. Kamu bagaimana bisa menyerahkan dirimu kalau kamu tuh lemah banget terhadap kuasa moralmu. Kamu juga di penjara di dalam kekhawatiran. Kamu dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidupmu yang penuh dosa. Itu tinggalin dulu. Gitu loh jawabannya. Apa penjelasannya Nyonya. Mari kita baca yang warna merah. Sadar akan janji-janji yang tidak dapat kau tepati, serta tekad yang hilang begitu saja melemahkan kewajibanmu di dalam ketulusan hati. Ya, menyebabkan engkau merasa bahwa Allah tidak dapat menerima engkau. Tetapi kau tidak perlu putus asa, sesuai paragraf yang di atas. Tidak perlu khawatir. Seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ya kita penuh kekhawatiran, wah ini nggak bisa nih, saya laksanakan tuntutan nyawa terlalu berat. Ya, tapi dia bilang Nyonya Awet tidak perlu putus asa. Apa yang perlu kau pahami ialah tenaga kemauan yang sejati. Nah, jadi kita harus punya tenaga kemauan yang sejati. Inilah kuasa yang memerintah di dalam tabiat manusia. Kuasa mengambil keputusan, kuasa memilih. Segala sesuatu tergantung atas perbuatan kemauan yang benar.
Kuasa memilih Allah telah diberikan kepada manusia, inilah yang harus digunakan, Pak. Jadi kemerdekaan. Jadi memilihnya si Yudas tadi memilih untuk tetap menggunakan kekuatannya sendiri. Yohanes dan Yakobus memilih untuk menyerahkan dirinya kepada Allah karena dia tahu dia kelemah. Dan akhirnya janji Tuhan tergenapi kepada Yakobus dan Yohanes. Ya. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan hati itu. Tapi engkau dapat memilih melayani dia. Nah, ingat, kita nggak bisa merubah diri kita. Jadi kalau tadi kemarin kita ada pertanyaan, wah ini susahnya. Memang, kamu nggak mungkin dengan kemampuanmu. Makanya kamu harus datang meminta. Ya, pelajaran-pelajaran ini memperlihatkan bahwa kamu nggak punya kuasa untuk dirimu sendiri. Engkau dapat memberikan kemauannya, lalu dia akan bekerja dalam engkau dan mengerjakannya semua sesuai keridlaannya. Dengan demikian semua tabiatmu akan dibawa ke bawah pimpinan Roh Kudus. Keinginanmu akan dipusatkan padanya dan pikiranmu akan setuju dengan dia. Kerinduan-kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Nah, ini yang kemarin yang tadi kita udah baca ya. Kerinduan-kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tapi jika engkau berhenti sampai di situ saja, maka tidak adalah gunanya. Banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Cuman ingin. Mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Nah, kita harus sampai menyerahkan semua cerita seperti Yohanes dan Yakobus tadi. Mereka tidak memilih sekarang juga menjadi orang Kristen. Dengan menggunakan kemauan yang benar, maka perubahan yang menyeluruh akan terjadi dalam hidup. Dengan penyerahan segenap kemampuanmu kepada kehendak Kristus, kau menghubungkan dirimu sendiri dengan kuasa yang berada di atas segala kuasa dan penguasa. Engkau akan mendapat kekuatan dari atas yang menahan engkau supaya teguh. Dan melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan Allah, engkau sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Saudara lihat penyerahan yang tetap. Jadi bukan penyerahan yang sekedar yang hari ini nyerahin, besok balik lagi mencintai diri sendiri. Ya kalau yang seperti itu ya jangan pernah berharap Tuhan menggenapi janji-janjinya. Ya. Nah sekarang tadi bab 5 tentang penyerahan, sekarang bab 6 tentang iman dan penerimaan. Saudara-saudara cukup panjang, tapi dari sini kita dikasih tahu bagaimana sih yang Tuhan mau di dalam hasil akhir pendidikan 40 hari kita. Jika hati nuranimu sudah digerakkan oleh Roh Kudus, engkau telah melihat sesuatu dari hal jahatnya dosa itu. Ya, jadi Roh Kudus bantu kita untuk bisa lihat betapa jahatnya dosa itu, tentang kuasanya, tentang kesalahan-kesalahan itu, dan betapa bahayanya, celakanya. Ya, Roh Kudus yang akan mampu membuka mata kita. Maka engkau akan melihat dosa itu dengan kebencian. Dan hal ini tidak dipunyai oleh seorang Harun. Ya, waktu Harun menyetujui untuk membuat patung lembu emas, dia nggak melihat, dia nggak mempunyai suatu kebencian terhadap ide atau inisiatif untuk membuat patung lembu emas. Dia nggak melihat. Yang melihat siapa? Yang melihat adalah Musa. Jadi seperti tadi yang kita bicara sadar, jangan lupa kesadaran di dalam dirinya Harun tidak ada. Kesadaran di dalam diri Hawa tidak ada. Kesadaran di dalam dirinya Musa, itulah yang membantu Musa akhirnya bisa diterima oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia bisa menolong Harun untuk pada akhirnya juga dia boleh bertobat. Demikian juga Adam, kesadaran yang dimiliki oleh Adam juga membantu si Adam bisa diterima, dan juga dengan Adam membantu dirinya, dia juga membantu Hawa. Ingat, tanpa ada Roh Allah, kita tidak akan bisa tahu betapa jahatnya dosa itu. Kalau kita tidak tahu jahatnya dosa itu, maka kita akan membenci dosa.
Menjadi seperti dia, apakah yang dapat engkau lakukan untuk memperolehnya? Yang engkau perlukan ialah damai. Ya, kita coba lihat ini, damai. Emang kita perang? Ya, emang kita berantem? Jelas kita berantem. Kita nggak sadar bahwa kita pada dasarnya sedang berantem. Berantem sama siapa? Berantem sama kehendak Tuhan. Tuntutan Tuhan itu kita lawan. Tanpa kita sadari itu, dengan kita tidak melaksanakan itu sama saja kita tidak berdamai dengan tuntutan-tuntutan Tuhan. Keampunan dari sorga dan damai serta kasih di dalam jiwa. Jadi artinya yang kita perlukan adalah damai. Damai dengan apa? Dengan sorga. Kalau segala dosamu bagaikan warna merah kemisi sekalipun, niscaya itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah patma sekalipun, niscaya itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Kalau kita mau berdamai. Jadi bagaimana kita mau menjadi seseorang yang benar-benar menyerahkan diri, yaitu harus berdamai. Jangan kita berlawanan. Apa yang membuat kita berlawanan dengan kehendak Tuhan? Artinya apa? Artinya kalau kita mempunyai kepentingan-kepentingan diri sendiri yang kita masih sayang-sayang untuk kita tinggalkan. Masih sayang-sayang untuk sepenuhnya diserahkan. Hanya sebagian yang kita serahkan. Dan kalau itu kita lakukan, itu artinya kita belum berdamai. Jadi kalau kita mau berdamai, maka semerah karnisi dosamu akan diputihkan seperti salju. Ini janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap janji ini punya syarat. Kita dapat mempelajari bagaimana percaya di dalam Dia supaya mendapat keampunan dosa-dosa. Marilah kita mengenang kisah orang yang sakit lumpuh yang di Bethesda. Nah, kita lihat di sini penyerahan ini bicara terkait dengan penyerahan, terkait dengan percaya. Dan percaya diceritakan di sini, Nyonya White menggunakan contoh dari seseorang yang lumpuh di Bethesda. Mari kita baca. Tapi bukan demikian, dia percaya dalam sabda Tuhan, percaya bahwa dia telah disembuhkan dan dia berusaha. Dia mau berjalan dan dia berjalan. Dia melakukannya sesuai dengan firman Kristus dan Tuhan memberi kuasa dia disembuhkan. Saudara lihat percaya yang Tuhan ceritakan di sini juga sama, penyerahan yang sama tadi kita baca, yaitu apa? Sepenuhnya. Jadi penyerahan sepenuhnya, percaya juga harus sepenuhnya, ya. Mari kita baca yang di bawah. Penjelasan Nyonya White. Jika engkau percaya pada janji itu, percaya bahwa engkau sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya. Engkau akan disempurnakan sebagaimana Kristus memberikan kuasa berjalan bagi orang yang lumpuh. Ketika dia percaya bahwa sudah disembuhkan, demikian adanya jika engkau mempercayai. Jangan tunggu merasa dirimu sudah sempurna, tapi katakanlah saya mempercayainya. Demikianlah adanya. Bukan karena saya merasa demikian, tapi karena Allah telah menjanjikan. Saudara tahu tentang seorang yang lumpuh di Bethesda itu 30 tahun. Boleh anak atas sedikit, Pak? 30 tahun dia menunggu di kolam Bethesda itu. Ada nggak di situ? Nah, oke, itu dia. Penderitaan yang hina itu tiada daya sama sekali. Dia tidak dapat menggunakan kakinya selama 30 tahun. Namun demikian Yesus menyuruh dia, bangkit, engkau berdiri, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Nah, Nyonya White melemparkan sebuah pemikiran kepada kita. Mungkin orang orang yang sakit itu bertanya, Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan menurut firman-Mu. Ya, tetapi bukan demikian. Jadi mungkin kalau kita berpikir sudah 30 tahun masa dia percaya dengan kata-kata Yesus, segitu sederhananya sih menyembuhkan kaki saya yang 30 tahun. Ya, apa iya, masa cuma tinggal ayo berdiri langsung berjalan. Masuk akal nggak itu? Ya. Jadi sama seperti air Sungai Yordan tadi. Ya. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan calon 144.000 adalah dengan hal-hal yang tampaknya bodoh. Demikian juga dengan bagaimana Tuhan menyelamatkan atau menyembuhkan orang yang di Bethesda.
Dia juga menciptakan sesuatu yang tampaknya bodoh. Mana mungkin 30 tahun orang nggak bisa jalan, suruh berdiri langsung jalan. Mana mungkin. Tapi iman, keberanian, dan tindakan yang diwujudkan oleh si orang yang lumpuh di Bethesda ini membuktikannya demikian. Ini dijadikan contoh kepada kita, ya. Maka kalau kita juga mau juga melaksanakan sebagaimana dia, mempunyai percaya yang 100%, seperti dia, yakinlah bahwa kita juga akan sama. Hal-hal yang tampaknya bodoh, hal yang tampak tidak masuk akal, itu tidak ada yang menjadi penghalang bagi. Dalam cerita orang yang lumpuh di Bethesda ini terbukti. Kita harus jadi orang-orang yang seperti orang Bethesda ini. Tidak ada tawar-tawar, tidak ada dia ragu-ragu, tidak ada apa iya Tuhan, apa benar Tuhan bisa nyembuhin saya. Tidak, tidak ada sama sekali dia berbicara seperti itu. Yang dia jawab apa? Tetapi bukan demikian, dia percaya dalam sabda Tuhan, percaya bahwa dia telah disembuhkan dan dia berusaha. Dia mau berjalan dan dia berjalan. Dia melakukannya sesuai firman Tuhan dan Tuhan memberi kuasa. Dia disembuhkan. Tambahkan iman, keberanian, dan tindakan. Keberanian untuk mengangkat tikarnya. Walaupun 30 tahun dia tidak pernah. Tidak ada punya keraguan. Dia tidak melaksanakan sebagaimana yang Petrus tenggelam. Ya, dia laksanakan sebagaimana Musa, sebagaimana Daniel, sebagaimana Ayub, sebagaimana Yusuf yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Oke, lanjut, Ana. Jika engkau percaya pada janji itu, percaya bahwa engkau sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya. Engkau akan disempurnakan sebagaimana Kristus telah memberi kuasa berjalan bagi orang yang lumpuh. Jika dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan, demikianlah adanya jika engkau mempercayainya. Ini janji. Ini janji yang disampaikan lewat Ellen G. White. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi. Syarat ini harus kita wujudkan dulu. Jangan tunggu merasa dirimu sempurna, ya. Dalam keadaan kita yang penuh kekurangan ini, datanglah, carilah. Tapi katakan, saya mempercayainya, demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tapi karena Allah telah menjanjikan. Ini saya besarkan supaya kita punya 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 keberanian. Jangan kita tawar hati, kekhawatiran kita, aduh Tuhan, tuntutannya berat banget sih, saya susah nih. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang sulit, seperti tadi kita baca di renungan pendahuluan, kalau kita selalu merenungkan yang sulit-sulitnya, tapi kita tidak mau mengingat bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu, ya, kita melupakan apa Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, kita tidak akan pernah bangun, dan itu buat setan berhasil. Dan kita di dalam bacaan ini diingatkan kita harus percaya, harus percaya. Jangan tunggu sampai kita bisa sempurna, karena kita nggak mungkin bisa sempurna. Tadi udah dibilang kamu nggak mungkin bisa sempurna. Nah, yang punya penyempurnaan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagianmu laksanakanlah bagianmu saja. Oke, lanjut. Terus sana, Yesus suka kita datang padanya sebagaimana adanya. Dalam keadaan berdosa tiada daya, hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, dan menyerahkan kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasihnya, serta membebat luka-luka kita, membasuh kita dari segala kenajisan. Ya, ini tidak ditambahkan dengan syaratnya. Kalau tadi kita baca yang sebelumnya, kita harus datang dan meminta. Ya, tadi kita harus kombinasikan. Mari kita lihat yang warna merah. Disinilah ribuan orang gagal. Ini saya sengaja kasih warna merah, saudara, peringatan kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang menjadi ribuan plus satu orang. Jangan kita jadi orang yang ribuan plus satu. Disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi perseorangan. Buangkanlah kecurigaan bahwa janji-janji Allah itu bukanlah untukmu. Janji-janji itu diberikan kepada setiap orang yang berdosa lalu bertobat. Jadi buang kecurigaan bahwa janji itu bukan untuk kamu. Buang.
Ya, ingat itu janji untuk orang yang mau bertobat. Mau nggak saudara bertobat? Mau nggak saudara mulai dari sadar, ya, terus mengakui salah, terus mau apa tadi itu kita mengakui, terus menyesal, terus bertobat, baru Tuhan nanti akan memberikan pengampunan. Tuhan akan melakukan bagiannya setelah kita laksanakan bagian kita, ya. Kita lanjut dulu. Kekuatan dan anugerah yang diadakan melalui Kristus akan dihantarkan oleh malaikat-malaikat yang bertugas mengerjakannya bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Tuh, bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Kalau yang tidak percaya, enggak. Tiada orang yang begitu berdosa yang tidak akan mendapatkan kekuatan, kesucian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Yesus menanti hendak menanggalkan jubah mereka yang dinodai dosa, lalu menukarkannya dengan jubah kebenaran yang putih. Dipintanya mereka hidup bukannya mati. Jadi Tuhan lagi nunggu tuh. Saya baca ulang ya. Yesus menanti hendak menanggalkan jubah mereka yang dinodai dosa lalu menukarkannya dengan jubah kebenaran yang putih. Dipintanya mereka hidup bukannya mati. Jadi Tuhan tuh minta kamu tuh hidup, jangan kamu mati. Jadi jangan patah semangat. Tuhan minta kamu bangun. Setan minta kamu mati. Ingat, kamu mau dengar setan atau mau dengar Tuhan? Kalau Tuhan yang kamu dengar, maka kamu harus berjuang, harus bangun. Tapi kalau setan yang kamu dengar, ya sudah tawar hatilah kau. Terus nikmatilah tawar hatimu itu. Ya, Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Ini saya merahkan juga, apa? Saya kuningkan juga. Jangan menilai-nilai Tuhan itu sama seperti kita. Kalau kita lihat, kita misalnya kita berbuat salah sama seseorang, ya, manusia itu apa sulit untuk memaafkan orang lain, tapi kalau Allah tidak. Jangan samakan Allah dengan manusia. Kalau kita sudah punya dosa sama seseorang, kita sampai nangis-nangis, kita mohon, mungkin orang itu tidak pernah mengampuni kita. Tapi kalau Tuhan persyaratannya dipenuhi, Tuhan melupakan. Ya, Yeskel 33, ya, semerah kermisi apapun dosamu, ya, Yesaya 1 ayat 1. Merah kermisi dosamu akan diputihkan seperti salju. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi, nggak kayak manusia. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih dan kasih penuh belas kasihan. Katanya hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya dan orang jahat itu kepikirannya dan hendaklah ia bertobat kepada Tuhan. Maka dikasihankan Tuhan akan dia kelak. Dan kepada Allah kita, karena ia pun mengampuni dengan limpahnya, bahwa aku menghapuskan segala kesalahanmu seperti awan dan segala dosamu pun seperti kabut. Hendaklah engkau kembali kepadaku karena akulah penebus. Cara lihat syaratnya kembali kepadaku. Ya. Dengan janji-janji yang kaya yang dibentangkan di dalam Alkitab di hadapanmu, dapatkah engkau masih memberikan tempat keraguan di dalam hatimu? Masihkah kamu masih ragu? Dapatkah engkau mempercayai bahwa apabila orang berdosa itu rindu kembali, rindu meninggalkan dosa-dosanya, ditahan Allah supaya jangan datang bersujud di hadapan kakinya dalam pertobatan? Adakah Tuhan akan menahan seperti itu? Tidak. Dijauhkanlah kiranya pikiran-pikiran yang demikian. Tuh, lihat saudara, dijauhkanlah, jauhkanlah pikiran-pikiran yang seperti itu. Tiada hal yang dapat mendukakan jiwamu sendiri daripada memikirkan yang demikian mengenai Allah Bapa kita yang di surga. Jadi pikiran kita sendiri yang menghalang-halangi. Sebenarnya Tuhan nggak pernah menghalangi. Dia membenci dosa. Namun dia mengasihi orang yang bertobat. Orang yang berdosa dia kasihi. Dia telah memberikan dirinya sendiri di dalam wujud Kristus. Supaya semua dapat diselamatkan dan memperoleh berkat-berkat yang kekal di dalam kerajaan kemurahan itu. Bahasa manakah yang lebih kuat dan lebih lembut lagi daripada yang digunakan dalam dan dipilihnya menyatakan kasihnya terhadap kita? Mau pakai bahasa yang bagaimana? Ya, untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan itu tidak semena-mena yang seperti kalian pikir. Mau pakai bahasa yang bagaimana lagi nih, katanya nyawa. Dia berkata, bolehkah seorang perempuan melupakan anak penyusunya sehingga tiada disayangnya anak buah perutnya? Maka jikalau kiranya ia boleh melupakan dia sekalipun, niscaya tiada juga aku melupakan dikau. Jadi jangan samakan manusia, apa Tuhan itu seperti manusia. Manusia itu pendendam, kalau Tuhan tidak. Ya, jangan pernah samakan.
Jadi jangan saudara mundur, jangan saudara yang memagari diri saudara. Saudara punya musuh adalah diri saudara sendiri. Tuhan tidak menjadi musuh saudara. Jangan jadikan Tuhan itu musuh saudara. Ya, kita semua. Dia ingin mengembalikan ukuran moralnya di dalam manusia. Apabila engkau tertarik datang dekat kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, maka dia pun akan menghampiri engkau dengan kemurahan dan keampunan. Dan inilah misi akhir dari 40 hari. Dia ingin mengembalikan ukuran moralnya di dalam manusia. Jadi Tuhan ingin mengembalikan moralnya manusia ini seperti yang direncanakan awal waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Ya, saya lupa ada satu kutipan yang harusnya saya tampilkan, tapi mungkin ini saja. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau didiskusikan? Saya kira buku Kebahagiaan Sejati bab 5 dan 6 ini sengaja saya tampilkan panjang, hanya sedikit yang saya kurang-kurangi. Karena betapa banyaknya informasi dan dorongan semangat kepada kita. Saudara-saudara lihat, boleh Anda ke atas, paling atas. Saudara sudah baca tentang penyerahan hati diri. Saudara sudah baca tentang iman dan penerimaan tadi bab 5 dan bab 6. Judul buku ini adalah Kebahagiaan. Adakah saudara lihat kita melaksanakan semuanya, mengalahkan diri sendiri, menyerahkan diri, meninggalkan manusia lama, menyerahkan semua. Jadi kita sudah nggak punya lagi diri kita serahkan semua diri kita. Bukankah itu penderitaan, bukan kebahagiaan sejati? Judul buku ini adalah Kebahagiaan Sejati. Bukankah kalau kita menyerahkan semua kepentingan-kepentingan kita, kesenangan-kesenangan kita, hobi-hobi kita serahkan semuanya ke Tuhan. Kita jadi manusia yang baru. Kita meninggalkan manusia yang lama. Kita harus tinggalkan semua hal-hal yang kita cintai. Bukankah itu sebuah penderitaan? Lalu judul buku ini Kebahagiaan Sejati. Saudara bisa paham. Setelah saudara baca di dalam, adakah saudara lihat kebahagiaan? Jawabannya adalah sudut pandang kita. Kalau kita dari sudut kacamata pelaksana firman, dan pada akhirnya kita rela menyerahkan diri kita sepenuhnya, kita akan benar-benar mendapatkan judul dari buku ini, Kebahagiaan Sejati. Kita melihat dari sudut, kita masih mencintai dosa-dosa kita masih menyayangi kebiasaan-kebiasaan kita masih belum rela menyerahkan diri. Maka isi buku ini judulnya bukan kebahagiaan sejati, tapi penderitaan sejati. Silahkan saudara sendiri yang memilih mau judulnya buku ini kebahagiaan sejati ataukah penderitaan sejati. Saudara yang memilih sendiri buku ini isinya seperti apa dalam diri kita masing. Terima kasih. Ana, boleh kita lanjut lagi, Ana? Wow, ini sekarang kita pakai contoh. Kalau kita bicara tentang petunjuk-petunjuk Nyonya White, sekarang kita bicara tentang contoh. Ya, 2 minggu yang lalu saya kasih contoh dari cerita tentang Daud. Ya, kali ini kita lihat dari contoh seorang. Mudah-mudahan 15 menit kita bisa selesaikan. Ya, pada kesempatan ini kita pakai contoh dari 12 pengintai. Informasi apa yang mau kita dapat dari contoh ini? Kalau 2 minggu yang lalu kita ambil contoh dari seorang Daud tentang rendah hati, ya, tentang rendah hati, ya, tentang pertobatan. Tapi dalam contoh yang ini kita lihat tentang apa?
tentang ragu dan kurang percaya. Tadi kita sudah bicara tentang penyerahan itu harus apa? Sepenuh hati. Terus di dalam cerita tentang penyerahan itu ada penjelasan dari orang yang lumpuh di apa di dana apa di dalam kolam Bethesda, ya. Ya, kita dapat pelajaran apa dari situ tentang percaya yang sepenuh hati. Jadi penyerahan sepenuh hati itu berkaitan dengan percaya yang sepenuh hati. Nah, sekarang kita lihat apa sih akibatnya kalau kita tidak sepenuh hati? Ya, dalam hal yang kita baca ini adalah percaya yang tidak sepenuh hati. Kalau dia percaya tidak sepenuh hati, artinya penyerahan dia juga tidak sepenuh hati. Ya, atau dengan kata lain dia ragu-ragu. Apa sih bahayanya? Nah, di dalam pelajaran ini kita akan lihat. Judulnya, mari kita baca 12 pengintai. Pelajaran berharga tentang ragu, kurang percaya, pengumuman hukuman 40 tahun kembali ke padang belantara dan tidak seorang pun usia di atas 20 tahun selain dua orang, Yehusak dan Kaleb yang diizinkan memasuki tanah Kanaan. Membuat banyak orang seakan-akan hanyalah mayat hidup sampai kematiannya. Ini adalah apa yang kemarin saya janjikan mau saya sampaikan tentang mayat hidup, ya. Di dalam pelajaran ini kita dapatkan tentang mayat hidup. Jangan sampai sekarang kita menjadi mayat-mayat hidup di akhir zaman. Mari kita baca mayat hidup yang seperti apa sih yang diceritakan di dalam 12 pengintai. Mari kita lihat. Dengan perintah agar kita langsung baca yang warna-warna hitam aja. Dengan perintah agar salah seorang dari pemimpin-pemimpin tiap-tiap suku dipilih untuk maksud ini. Ya, saya singkat aja karena waktu. Jadi ceritanya Tuhan telah memerintahkan Musa untuk memilih orang-orang yang akan ditugaskan untuk mengintai ke tanah Kanaan. Ya, ditugaskanlah oleh Musa, dipilihlah satu orang dari masing-masing pemimpin tiap-tiap suku. Jadi setiap suku punya satu orang. Jadi akhirnya ada 12 pengintai. Ya, oke kita lanjut. Mereka pun pergi dan menyelidiki seluruh negeri itu, masuk dari perbatasan sebelah selatan dan terus sampai ke ujung di sebelah utara. Setelah 40 hari mereka pun kembali. Ya, kita lihat lambang 40 hari. Angka 40 ini selalu istimewa bagi Alkitab. Ya, 40 hari. Ya, ya kembali. Orang banyak merasa gembira oleh karena mereka memiliki satu negeri yang subur seperti itu. Jadi orang-orang itu gembira. Ya, semua pengintai itu kecuali dua orang telah membesar-besarkan kesulitan dan bahayanya yang ada di hadapan bangsa Israel. Kalau mereka berani pergi dan mencoba menaklukkan Kanaan. Jadi semua pengintai itu kecuali dua orang. Jadi yang 10 orang itu membesar-besarkan bahaya-bahaya. Mereka menghitung bangsa-bangsa yang kuat yang berada di berbagai tempat di negeri itu. Mengatakan bahwa kotanya mempunyai tembok-tembok besar dan bangsanya amat kuat dan mustahil mengalahkan mereka. Mereka juga menceritakan bahwa mereka telah melihat raksasa-raksasa Bani Enak di sana dan tidak ada gunanya memikirkan untuk dapat memiliki tanah itu. Jadi yang 10 orang ini melemahkan. Jadi bikin orang-orang itu ya kok begitu ternyata kuat banget. Mana mungkin kita kalahkan. Kembali sekali lagi seperti yang tadi cerita tentang apa bangsa Israel. Bangsa Israel ini setiap dia terantuk menghadapi sebuah kesulitan, dia melupakan semua Tuhan punya berkat-berkat yang di perjalanan Israel yang sebelumnya. Dia lupa bahwa Tuhan itu hadir di dalam perjalanannya dia. Tidak ada yang mustahil yang menghalang-halangi perjalanannya mereka. Jadi apa yang dikhawatirkan tentang ada raksasa, Bani Enak lah segala macam, tentang temboknya besar, itu sebenarnya semua kecil di mata Tuhan. Bisa dihancurkan. Sebagaimana dia telah melewati perjalanan yang panjang keluar dari Mesir. Ya. Sekarang pemandangan berubah. Nah, tadi kan gembira tuh kita baca di atas. Sekarang pemandangan berubah. Pengharapan dan semangat telah diganti oleh rasa takut bercampur kecewa. Kuasa Allah yang hebat yang begitu sering dinyatakan oleh bangsa pilihan itu telah terlupakan. Orang banyak itu tidak berhenti sejenak untuk merenung-renung. Mereka tidak memikirkan bahwa dia telah membawa mereka. Ya, kita terus saja. Mereka melupakan Allah sama sekali dan bertindak seolah-olah mereka harus bergantung hanya kepada kekuatan senjata saja. Oke, lanjut.
Dan mereka telah mengulangi kesalahan mereka yang dulu-dulu yang bersungut-sungut. Oke? Orang banyak itu merasa sangat kecewa dan putus asa. Ratapan kesedihan bercampur dengan suatu persungutan yang terdengar. Kaleb mengerti akan keadaan ini dengan penuh keberanian membela firman Allah. Ia tidak menyangkal apa yang dikatakan. Nah, jadi ini si Kaleb tidak menyangkal, tapi Kaleb punya keyakinan, punya percaya, dia tidak tawar hati. Ya, ke segala kesulitan-kesulitan itu tidak membuat si Kaleb tawar hati. Dia tetap punya percaya. Tapi Allah telah menjanjikan tanah itu bagi bangsa Israel. Marilah kita pergi sekarang juga dan miliki tanah itu. Karena kita sanggup untuk mengalahkan. Jadi kita bisa lihat ini ada dua contoh. Satunya tetap, walaupun ada goncangan segala macam, itu tidak mempengaruhi kepercayaannya. Tapi yang satunya tawar hati. Ya, kita lihat tawar hati, upahnya apa? Ya, percaya kepada Tuhan, walaupun ada goncangan, upahnya apa? Kita baca terus. Tetapi ke-10 orang itu dengan memotong pembicaraan telah menggambarkan segala rintangan. Oke, kita nggak usah baca. Juga juga kami lihat di atas orang raksasa. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Ya, orang-orang ini, Ana ke atas dulu. Orang-orang ini, orang-orang ini setelah mengikuti jalan yang salah dengan keras kepala tetap bertekad melawan Kaleb dan Yusak, melawan Musa dan Allah. Setiap langkah membuat mereka lebih nekat. Mereka memutuskan untuk menghentikan segala usaha untuk memiliki tanah Kanaan itu. Mereka telah memutar balikkan agar dapat menguatkan pengaruh jahat mereka. Itu adalah satu negeri yang memakan penduduknya, kata mereka. Ini bukanlah cuma merupakan satu kabar yang jahat, tapi juga satu laporan yang palsu. Ya, ini laporan palsu. Ya, tapi apabila manusia menyerahkan hatinya kepada sikap tidak percaya kepada menempatkan diri di bawah pengendalian setan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sampai berapa jauh setan akan memimpin mereka. Ya. Jadi, tetapi apabila manusia menyerahkan hatinya kepada sikap tidak percaya, mereka menempatkan diri di bawah pengendalian setan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sampai berapa lama setan, berapa jauh setan akan memimpin mereka. Jadi bahayanya kalau kita menyerahkan hati kita kepada isu-isu atau informasi-informasi yang sesat. Ya. Sekali lagi, pelajaran ini kita mau ambil faedahnya dari bicara tentang ragu dan tidak percaya. Ya, kita terus dulu. Dengan demikian mereka menuduh bukan cuma Musa tapi Allah sendiri bahwa mereka telah menipu orang banyak dengan menjanjikan satu negeri yang mustahil dapat diperoleh. Dan mereka telah pergi begitu jauh sehingga mau mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke negeri tempat mereka telah menderita dan diperbudak, yaitu Mesir. Ya. Tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk membalikan mereka dari maksud mereka yang ceroboh itu. Jadi Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel berkumpul tidak mengetahui bagaimana caranya menobatkan orang-orang ini. Kaleb dan Yusak berusaha menenangkan kegaduhan itu. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Nah, ini kembali lagi keyakinan dari seorang Yusak dan Kaleb. Imannya, walaupun ada goncangan, ya kembali lagi katakan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada kejahatan bangsa Kanaan telah mencapai puncak. Itu kita lewati saja, Ana. Terus pengintai yang tidak setia itu memaki-maki Kaleb dan Yusak dengan keras. Dan teriakan terdengar untuk melempari mereka dengan batu. Orang banyak yang sudah tidak waras itu memungut batu untuk membunuh orang-orang yang setia. Mereka maju ke depan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Dan dengan mendadak batu-batu itu berjatuh. Oke, saya berhenti dulu di sini. Saudara-saudara, coba saudara lihat bagaimana berhasilnya sebuah hasutan, sebuah berita palsu bisa membentuk karakter orang. Jadi betapa bahayanya saudara dengan yang namanya angin-angin pengajaran. Padahal dalam cerita ini, sudahkah orang-orang ya Israel itu melihat sendiri dengan mata kepalanya ada raksasa-raksasa di Kanaan? Sudahkah dia lihat tentang tembok yang besar? Sudahkah dia lihat apa suku enak yang tadi dia bilang yang dia takuti yang kota itu akan memakan orang-orang di dalamnya? Sudahkah dia lihat sendiri? Tidak ada yang lihat.
Yang lihat hanya 12 orang itu saja. Lalu bagaimana kok mereka bisa terbakar emosinya sampai mau melempari batu sampai mati pada Yusak dan Kaleb? Lalu apa yang membuat mereka membakar itu? Hanya hanya hasutan, ya. Berita palsu, angin-angin pengajaran. Jadi lihat betapa bodohnya orang, dia nggak pernah lihat, kok dia percaya sesuatu yang dia tidak lihat. Ini gambaran tentang bagaimana angin-angin pengajaran itu punya kuasa. Jadi hati-hati saudara. Ya, oke. Saya belum sampai kepada apa dampak daripada ragu dan tidak percaya. Saya belum. Tapi sekali lagi Musa berdoa bagi bangsanya. Ia tidak setuju mereka dibinasakan. Tuhan mau membinasakan mereka, ya. Jadi akibat daripada dosa mereka itu tidak percaya kepada dua orang pengintai yang Tuhan setujui, ya, Tuhan mau binasakan, tapi dibela oleh Musa. Ya, oke, kita lanjut terus. Tuhan berjanji akan meluputkan Israel dari kebinasaan yang segera. Tetapi oleh karena sikap tidak percaya dan sikap pengecut, ia tidak dapat mengatakan kuasanya untuk mengalahkan musuh. Oleh sebab itu dalam dia memerintahkan, satu-satunya jalan yang selamat adalah kembali ke Laut Merah. Jadi Tuhan bawa lagi putar-putar ke padang belantara. Di dalam pemberontakan mereka orang banyak itu berseru, biarlah kami mati di padang belantara. Sekarang doa mereka itu harus dikabulkan. Nah, jadi di dalam pemberontakan mereka biar mereka mengatakan, mereka berseru, biarlah kami mati di padang belantara. Lalu dijawab sama Tuhan. Sekarang doa mereka itu harus dikabulkan. Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini saya lihat, saya beri warna merah. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Ya, anak-anaknya jadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Jadi hanya anak-anaknya yang akan masuk. Mereka ditawan, tapi dia bisa masuk. Sedangkan orang-orang yang berumur di atas 20 tahun, kamu telah bersungut, ya, tanpa terkecuali, ya. Jadi dia bilang apa? Semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali berusia 20 tahun ke atas, ya. Kamu akan dibunuh. Nah, itu kita lihat, ya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah masuki itu, dan keturunannya akan memilikinya, dan keturunannya akan memiliki, yaitu anak-anak yang lahir, ya, di atas 20 tahun. Apa yang di bawah umur 20 tahun yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebagaimana para pengintai itu telah memakai 40 hari dalam perjalanan mereka, maka bangsa Israel itu akan mengembara di padang belantara selama 40. Ya. Saudara-saudara, saudara sudah melihat apa akibat daripada ragu dan percaya? Mari kita baca yang dihitamkan. Ini yang paling terakhir, ya. Mereka mengetahui bahwa hukuman ke atas diri mereka adil. Kesepuluh pengintai yang tidak setia itu telah dikutuk oleh Tuhan dan binasa di hadapan orang banyak. Ya, dan di dalam nasib mereka itu orang Israel dapat membaca dari bencana yang akan menimpa mereka. Nah, di dalam nasib mereka itu orang Israel dapat membaca dari bencana yang akan menimpa mereka. Bencana apa itu? Ya, jadi si orang-orang ini sudah tahu bahayanya apa. Ya, sekarang mereka kelihatannya dengan sungguh-sungguh bertobat dari tindakan mereka yang keji itu. Tapi mereka merasa sedih oleh sebab akibat kejahatan mereka dan bukan oleh karena kesadaran, ya, bahwa mereka sudah bersikap tidak berterima kasih. Tetapi mereka menjadi gentar pada waktu mendapati bahwa mereka telah berbuat kesalahan yang besar, yang akibatnya ternyata sangat dahsyat terhadap diri mereka. Sangat dahsyat itu apa? Mari kita baca dulu. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun. Tapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ini. Tapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Tapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan dan hukuman mereka tidak dapat diubah. Lihat, hukuman mereka tidak dapat diubah. Ya, oke. Karena terus habis ya. Nah.
Habis. Oke. Sekarang saya mau ngajak saudara sekalian. Apa yang membuat mereka meratap karena hukuman itu? Mereka merupakan satu penyesalan dan hukuman mereka tidak dapat diubah. Ke atas lagi Anas sedikit. Yang dahsyat tadi yang ada kata-kata dahsyat. Hop, 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 hop. Tetapi mereka menjadi getar pada waktu mendapati mereka telah berbuat kesalahan yang besar yang akibatnya ternyata sangat dahsyat terhadap diri mereka. Nyonya Wet tidak jelaskan seberapa dahsyatnya, tapi kita dengan membaca, kita bisa melihat seperti apa sih dahsyat. Saudara-saudara sudah lihat tidak? Tadi kita sudah lihat di dalam 40 tahun itu. Yang dikatakan Nyonya White, sanksi yang Tuhan berikan kepada orang-orang ini apa? Mereka yang di atas 20 tahun tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan menjadi bangkai. Hanya mereka anak-anak mereka lah yang akan memasuki tanah Kanaan dengan ditawan. Tapi mereka akan menduduki tanah Kanaan ini. Nah, yang dahsyat di sini bagi orang-orang pelanggar hukum ini apa? Yaitu selama 40 tahun mereka dibiarkan hidup. Ada yang mati dari tahun pertama, dari selama 40 tahun itu ada yang di tahun kedua, tahun ketiga. Tapi yang jelas, selama 40 tahun itu dia putar-putar, tidak ada harapan apapun yang dia bisa dapatkan. Karena dia sudah divonis sama Tuhan, kamu tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi artinya dia cuma nunggu mati aja selama 40 tahun. Jadi keleleran ke sana sini nggak jelas. Mau tanah balik ke Mesir juga nggak ada untung-untungnya, mau ke tanah kanan nggak bisa, ya kan? Artinya dia seperti mayat hidup, ya, saudara-saudara sekalian. Inilah bahayanya tentang ragu dan tidak percaya. Seandainya dia mau percaya terhadap Yusak dan Kaleb, kita mungkin saya tidak tampilkan di sini ya. Saudara bisa nanti baca bagaimana Tuhan menjanjikan sebuah keuntungan bagi Yusak dan Kaleb yang punya kepercayaan yang sepenuhnya. Ya, di saat orang-orang tawar-tawar hati semua, Yusak dan Kaleb tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Upah yang Tuhan berikan apa? Tuhan akan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan dan keturunannya akan menempati tanah Kanaan. Itu yang kita bisa baca dari dijelaskan oleh Ellen. Jadi lihat dari cerita ini, hati-hati. Bahayanya kalau kita ragu, bahayanya dengan kita tidak percaya. Mungkin kalau orang Israel dahulu, dia sudah dikasih tahu vonis yang Tuhan berikan. Sehingga mereka kayak mayat hidup selama 40 tahun kebingungan dia. Kalau dia usianya 40 tahun. Kalau dia langsung mati di tahun pertama, beruntung. Tapi kalau yang ada yang mati di usia 39 tahun, selama 40 tahun berputar-putar itu ada penderitaan 39 tahun gak jelas. Baru habis itu dia dibunuh. Betapa penderitaan yang luar biasa itu. Ya. Jadi ingat kita mungkin tidak pernah tahu vonis kita. Kalau Israel tahu vonisnya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sekarang meragukan, ya, kita gentar, kita ragu, kita tidak percaya, saudara hati-hati. Jangan sampai saudara lagi menciptakan mayat hidup bagi diri saudara. Jadi Tuhan hanya membiarkan kali saudara kita semua untuk menjadi seorang mayat hidup yang bergentayangan ke sana ke sini, tapi kita sebenarnya sudah memvonis diri kita sendiri. Tuhan belum memvonis diri kita sendiri, tapi kita lah yang memagari diri kita. Kita sudah memvonis diri kita sendiri karena kita tidak mau berserah sepenuh. Ya, jangan biarkan diri kita jadi mayat hidup. Hidup ini sudah penuh dengan penderitaan. Jangan kita ciptakan lagi hal-hal yang lebih dahsyat lagi seperti mereka ini. Oke, kira-kira mungkin seperti itu, Ana. Mungkin sementara ini kita akhiri, kita tutup dengan cerita tentang ragu dan tidak percaya atau kurang percaya. Hati-hati cerita dari Petrus karena kurang percaya, karena dia ragu, dia tenggelam. Ya, cerita orang-orang Israel ini dia jadi mayat hidup. Jadi sangat signifikan sanksi yang Tuhan
buat untuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi ingat, pelajaran kita mengingatkan kita harus sepenuhnya penyerahan diri, sepenuhnya percaya sepenuhnya. Mungkin demikian. Mari kita tutup sahabat. Victor boleh berdoa buat kita.